Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan ngebahas bagaimana sih perjalanan gold untuk minggu terakhir di bulan September, karena ini adalah akhir dari timing kuartal 3 dan juga busur semester 2 seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya. Tapi sekarang sebelum kita mulai masuk membahas angka-angka dari gold, kita akan bahas dulu posisi DXY, karena mau nggak mau dengan kita trading XAU-USD, maka di XY atau kenaikan indeks dolar atau penurunan indeks dolar akan berpengaruh terhadap harga emas. Karena yang kita percaya adalah harga emas ini stabil ya. Yang bergerak itu adalah harga fiatnya. Jadi pergerakan USD ini akan mempengaruhi pergerakan harga XAU terhadap USD juga. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar, kita perhatikan untuk dari sisi DXY di time frame weekly ini ya, kita lihat adanya kenaikan yang impulsif ya dari sisi DXY sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue ngeliat, nah pandangan pribadi gue, kebijakan-kebijakan angka-angka yang dikeluarkan oleh The Fed ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mau menunjukkan kepada dunia bahwa hey, ekonomi di USA itu baik-baik aja loh gitu. Jadi terlepas dari berbagai macam kejadian-kejadian, demonstrasi atau apapun yang terjadi itu di sekitar Amerika itu nggak ditunjukkan dengan data ekonomi yang dikomunikasikan ke publik. Jadi sehingga kita melihat bahwa kenaikan di XY bahkan di FOMC sendiri dikatakan bahwa pertumbuhan GDP Amerika yang di luar ekspektasi, consumer spending yang bagus, dan semua penjual-penjual semuanya bagus gitu. Sehingga membuat DXY itu melompat ya saat FOMC meeting di tanggal 21 September yang lalu gitu. Nah, dengan melihat area yang di sini gitu, gue sih menarik kalau misalnya kita ngelihat di area Fibo-nya sendiri ya. Ini area 107,159 ini bukan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi gitu, karena kita ngelihat ini area keseimbangannya di sini, dimana kalau misalnya kita perhatikan area inducement di sini udah diambil. Next kita lihat area buy side liquidity di sini yang kemarin itu udah sempat di sweep. Kita perhatikan di sini ada sweep area liquidity di area buy side liquidity, tapi rasanya kalau ada sedikit pullback pun akan melanjutkan kenaikan 107,159 ini atau enggak 108,96. Apalagi kita perhatikan ini ada area weekly fair value gap yang masih menganga lebar, yang menurut gue mungkin aja ini akan ditutup terlebih dahulu kayak gitu ya. Kita turun ke daily. Di sini kita juga masih memperhatikan area yang menarik ya. Area yang gue tanya di abu-abu ini adalah area order flow yang juga masih mungkin untuk dikunjungi. Makanya di sini juga bertepatan ya dengan 107,159 ya guys. Gitu. Jadi kalau misalnya harga masih lanjutkan kenaikan ke sini atau mungkin baru ada pullback seperti ini, menurut gue ini masih valid aja. Tapi kalau misalnya dari pullback sini dia akan lanjut lagi ke atas, ya kita ngeliat bahwa berarti DXY akan mencoba untuk menutup area fair value gap di weekly-nya ini ya. Ini angka-angkanya 110, ini 108,96, dan paling tinggi 111,527. Kalau setelah itu baru dia akan melanjutkan penurunan ke bawah gitu. Tapi so far kita masih ngeliat bahwa pergerakan DXY ini masih cenderung ke atas daripada ke bawah. Yang artinya ini akan berimbas penurunan pada XAU USD. Kalau misalnya kita perhatikan lagi, ini adalah gambar yang sempat gue share di video sebelumnya ya. Kita memperhatikan bahwa ini adalah sisa-sisa range di monthly dan juga quarter. Memang berdasarkan pergerakan di minggu lalu, ini kan pergerakan minggu lalu di sini 18 sampai 20 September. Gold masih sideways, bolak-balik di situ-situ aja. Jadi sebenarnya belum ada penambahan range terhadap sisa atas range monthly belum dipukul, sisa bawah range monthly belum diisi. Sedangkan sisa range quarternya juga masih terbuka lebar. Jadi gue masih tetap mengambil kesimpulan inilah kira-kira angka-angka yang akan kita perhatikan untuk sisa satu minggu ini. Apakah akan terjadi pergerakan yang besar atau tidak? Itu buat gue itu menjadi satu poin-poin yang perlu kita perhatikan bersama-sama sih. Ini angka 2073, kemudian ini angka 1988, kemudian ini 1980, lalu di sini ada 1952, kemudian di sini ada 1901, dan juga di sini ada 1872, ini ada 1803.
gitu ya. Dimana kita tahu juga bahwa 1803 ini 1804 itu area dari low before semester gitu ya. Kemudian kita ngelihat bahwa 1830 ini akan jadi area pivot semester, pivot yearly. Kemudian 1872 ini adalah gap yang masih belum ditutup juga. Kalau gue melihat tadi pergerakan di XY, kecenderungan harga masih akan bergerak ke bawah sih. Kemudian untuk kita lihat di minggu lalu ya, kita lihat bahwa di sini seperti yang udah kita prediksikan bahwa gue menarik Fibo di area sini ya. Ini adalah pergerakan masif. Ini adalah pergerakan masif saat FOMC kemarin. Dan kita memang udah bilang bahwa selama dia tidak tembus 52, maka gold masih akan melanjutkan turunannya ke bawah gitu. Walaupun kita lihat rejection di 48 di sini, kita belajar bahwa di daily itu ada batas ya. Ada R4, R3, R2, R1, kemudian S1, S2, S3, S4. Normally, ketika harga udah menyentuh R4 atau enggak S4, mereka biasa tuh sudah mencukupkan pergerakan di hari tersebut gitu. Hampir jarang rasanya ketika harga itu bergerak melewati dari R atau S keempat. Sehingga saat kemarin kita ngelihat bahwa pergerakan sepanjang jam-jam menuju FOMC meeting itu harga udah hampir di R3 sampai R4 gitu ya. Makanya kemarin cukup relatif aman ketika kita mulai pasang sell limit order di dekat-dekat area R4. Dan benar aja ketika itu terjadi di sini, harga langsung dibanting ke bawah ya. Dan sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Jerome Powell ketika mereka melakukan press conference pasca FOMC meeting. Memang data-data USD yang cenderung positif itu yang dikeluarkan sehingga emas bergerak ke bawah. Jadi seperti narasi-narasi yang kita pelajari di konsep Koptah, di mana news itu sebenarnya hadir untuk mengatur. Jadi bentuk manipulasi-manipulasi dari big guys untuk mengatur harga supaya bergerak ke sebagaimana yang udah ditentukan gitu. Dan kita ngelihat juga setelah pasca FOMC meeting, kita lihat H+1-nya ini adalah pergerakan impulsif ke bawah gitu ya, dimana dari sesi Asia sampai Eropa sampai USA itu udah menyentuh area di 1914, walaupun akhirnya naik lagi ke atas sebagai bentuk pullback gitu ya. Di sini gue memperhatikan kok pergerakannya kemarin itu memang menurut gue masih pergerakan pullback yang wajar, karena kalau misalnya kita tarik dari angka di sini sampai ke bawah sini ya, ini masih ada area 1930 yang merupakan area keseimbangan gitu. Jadi selama menurut gua angka masih belum menyampai di 1930 atau nggak mungkin maksimum di 1937 gitu, masih ada kemungkinan kenaikan. Tapi tetap kalau gua sih masih standpointnya harga akan masih cenderung ke bawah melihat bahwa DXY masih strong. Jadi kalau misalnya DXY koreksi, ya gold pasti akan naik ya kan. Tapi kalau misalnya DXY-nya masih lanjut naik, maka gold akan didorong ke bawah gitu. Jika misalnya kita ngeliat bahwa beberapa belakangan ini gold dan DXY itu suka berjalan beriringan. Jadi kalau misalnya itu hal terjadi, berarti ada yang lagi tipu-tipu nih. Jadi kalian kalau gue sih lebih melihat bahwa pergerakan besarnya ini masih kecenderungannya ke bawah gitu ya. Itu dari sisi analisa teknikalnya. Di sini kita ngeliat juga di H1 ini masih ada fair value gap ya. Kalau di H1-nya, ini coba kita matiin dulu supaya nggak mengganggu. Nah, di sini masih ada area fair value gap nih di 1939 sampai 1933, di mana ini juga bertepatan dengan area Fibo 618 dan 70,5 juga gitu. Oke, jadi pergerakan kira-kira masih akan bisa naik ke atas atau mungkin malah langsung cepat-cepat turun ke bawah lagi. Tapi kalau misalnya gue memperhatikan gitu ya, bahwa kalau kita melihat pergerakan di bulan Agustus, gue mau ngajak kalian lihat ke pergerakan di bulan Agustus dan Juli sebagai pertimbangan aja gitu. Karena menurut gue dengan konteks sekarang kita menghadapi yearly yang hukum jikanya down, tapi trennya tuh udah anomali up. Sehingga gimana sih mitigasi plan kita gitu? Apakah semester 2 ini akan lanjut up atau up-nya ini mungkin tipu-tipu gitu? Gue mau ngasih contoh ke kalian supaya kita sama-sama punya gambaran
sebenarnya apa sih karakter dan fenomena yang terjadi ketika terjadi tren anomali. Ini yang udah kita sempat plan ya. Ini adalah bentuk dari pergerakan di bulan Juli. Kalau misalnya kita perhatikan, di bulan Juli ini hukum jikanya itu down. Sebentar, kita tandain dulu. Oke, ini kita mulai marking. Ini adalah open Juni ya. Open Juni itu ada di 1962,48. Sedangkan kita ngelihat di sini, ini adalah open Juli. Open Juli itu adanya di 1918,72 gitu. Ini open Juli. Sehingga kita ngelihat bahwa dari sisi open Juli, ini kita lihat bahwa open Juli itu di bawah open Juni. Sehingga hukum jikanya Juli itu adalah down. Oke. Dengan hukum jika yang down, maka sebenarnya kita ngelihat ini adalah HB-nya Juni. HB-nya Juni. Dan kemudian kita ngelihat ini adalah low-nya, low before-nya Juni. Ini akan jadi patokan kita. Oke. Artinya kita expect bahwa Juli yang sebenarnya itu ada di bawah pivot monthly-nya, oke, dia harusnya tidak boleh menembus dari high before Juni. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di sini, harga dari bawah sini dia nembus pivot, dihajar bablas sampai nembus high before-nya ya di sini ya. Tapi kemudian apa yang terjadi saat harga menembus high before, di sisa pergerakannya harga kembali turun ke bawah, melanjutkan tetap perjalanan hukum jikanya yang memang down, tapi closing up di sini. Artinya pergerakan di sini melihat bahwa harga kembali mendekati area pivot dan kemudian closing lanjut menggerakkan ke atas gitu. Di sini kita lihat harga yang awalnya opennya di 1918, closingnya di area 1958 sehingga membuat hukum jika di bulan Agustus itu menjadi up. Itu yang terjadi ketika kita melihat bahwa hukum jika yang awalnya down itu terjadi anomali up, itu tidak merubah hukum jika di tren tersebut. Tetap melanjutkan setelah dia break, melakukan tugas anomalinya, lanjut tetap ke bawah, oke? Tapi dia berhenti di atas pivotnya. Ini untuk bulan Juli. Sehingga harga open selanjutnya itu akan merubah hukum jikanya menjadi hukum jika up. Sehingga Agustus kita lihat hukum jikanya jadi up. Oke, sehingga sejalan dengan tugas Agustus yang juga menjadi timing busur atas dari kuartal 3. Nah, di sini kita akan lanjut kelanjutannya di bulan Agustus seperti apa. Oke, di bulan Agustus sendiri kita langsung tandain aja marking. Ini adalah langsung harga open ya. Open Agustus. Jadi kita ngelihat bahwa nih open Juli itu di bawah dari open Agustus. Sehingga hukum jika di bulan Agustus adalah up. Oke, kita perhatikan harga open Agustus yang hukum jikanya up itu berjalan di pivot, ya pivot ya. Jadi sebenarnya secara struktur ini masih oke banget gitu. Low before-nya Juli, low before-nya Juli ada di sini. Kita akan lihat di sini. Oke, ini LB Juli. Kemudian kita ngelihat di sini ada HB Juli ya. Kalau secara hukum timing, oke, berarti mid Agustus. Dari awal Agustus sampai mid Agustus itu timing untuk busur atas quarter. Baru mid Agustus sampai September itu merupakan target bawah untuk kuartal 3 gitu. Sekarang kita lihat pergerakannya seperti apa. Di sini kita melihat bahwa harga di push kemudian dia break low before dari monthly-nya ya. Sehingga hukum yang awalnya hukum jikanya itu up berubah ya kan karena trennya patah jadi anomali down gitu. Nah, di sini kita ngelihat bahwa apakah setelah anomali harga tetap berjalan ke atas? Kita perhatikan. Nih, mulai naik lagi ke atas, wow, berarti di sini udah sampai ke area pivot. Jadi balik lagi ke area pivot. Itu. Ya, jadi setelah dia melakukan tugas anomalinya, harga tetap kembali ke area pivot di monthly-nya. Nah, sekarang dengan kita melihat bahwa pergerakan di yearly itu bagaimana harusnya? Oke guys, sekarang kita udah bisa marking ya. Di sini udah ada ini R1 dari yearly, kemudian ada pivot dari yearly, kemudian ini L1 S1 dari yearly gitu ya. Dimana kita udah nandain juga ini ada low before-nya dari yearly, yaitu ada di 1614. Kemudian ada di high
yearly-nya ini ada di atas ya, 2071 gitu ya. Dimana kalau misalnya kita perhatikan harga open dan harga pivotnya itu sangat berdekatan, 1826 dan 1830. Dengan posisi bahwa hukum jika year yang itu sebenarnya down, ya sebenarnya masih oke lah ya, tapi memang harga open dan pivotnya ini nempel banget nih. Memang udah kalau ngelihat posisi begini, artinya pivotnya itu bakal sangat ditembus dengan mudah, di mana pivot itu bergerak sebagai sebenarnya resistance dan support. Tapi karena pivotnya sangat berdekatan dengan harga open, makanya gampang banget untuk ditembus di awal. Nah, ekspektasi kita adalah harga itu hanya bertahan maksimum di R1 yearly, karena itu akan menjadi batas busur dari yearly. Tapi pada realitanya harga itu menembus, ini menembus area high before yearly, sehingga terjadi hukum jika yearly yang down menjadi tren anomali up gitu. Nah, sekarang kalau kita mengambil case dari previous Juli month dan Agustus yang sebenarnya kalau ngomong secara time frame, itu time frame besar juga, dan perilakunya seperti apa sih gitu. Berarti dengan ada saat ini kayak begini, menurut gua akan ada kemungkinan harga akan nanti berakhir di atas deket-deket pivot juga gitu. Jadi kalau tadi kita ngelihat di monthly itu atau enggak di Juli ya, di Juli itu dia ngunjungin pivot, kemudian dia agak rebound sedikit gitu. Nah sekarang sama nih, kalau misalnya kita perhatikan harga ini masih belum mengunjungi pivotnya lagi, Jadi ada kemungkinan dia akan mengunjungi pivotnya dulu nih gitu ya, pivot di 1833, baru dia akan mungkin rebound ke mungkin area 1830 ke atas 1900, sehingga membuat nanti harga open yang awalnya 1826 nanti closingnya mungkin di area 1900-an, sehingga membuat nanti hukum jika di tahun 2024 itu menjadi up, sebagaimana efek dari tren anomali yang membuat hukum jika di time frame selanjutnya itu jadi berubah. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan apa sih yang terjadi di bulan September, kenapa pergerakannya hanya dibuat bolak-balik aja seperti itu, buat gue sih ini bagian dari bagaimana gold penjaga range-nya saat ini ya. Karena memang kalau misalnya kita hitung dari posisi sekarang 1917, salah. Karena kalau kita lihat sekarang dari posisi sekarang gitu ya, gold ini kan udah ada 1925. Sebenarnya tinggal 1000 pips lagi. Dimana 1000 pips itu sebenarnya bisa dilakukan dengan sangat cepat lah. Kalau misalnya kita perhatikan FOMC kemarin aja, dia bisa turun sekitar 200 pip dalam satu hari. Sebenarnya 1000 pips itu jadi angka yang sangat pendek kalau misalnya kita memperhatikan pergerakan gold yang satu harinya pun bisa 100-130 pip. 10 hari udah kelar itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang akhirnya jadi sideways, ya itu adalah bentuk gold yang menjaga range-nya supaya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat kayak gitu. Jadi ada kemungkinan ya dia akan sikat-sikat atas bawah dulu, pelan-pelan dicicil. Menurut gua angka yang paling make sense untuk dikunjungi itu sebenarnya di area 1886 dulu, di mana ini menjadi area hukum jikanya monthly ya. Habis itu baru setelah itu nih pertama akan di 1889 dulu, kemudian lanjutnya nanti akan ada di area di sini di 1870-an, kemudian akan mungkin rebound lagi ke atas, baru nanti finalnya akan ke 1830, baru nanti closingnya lagi dinaik di atas mungkin sekitar atas ginian gitu. Itu yang menurut gue possibility terjadi. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke tabel RPS. Seperti biasa di awal minggu ini kita akan mulai simulasi kira-kira apa yang akan terjadi di minggu depan gitu, supaya kita bisa jaga-jaga juga pergerakan dan antisipasi apa yang akan terjadi. Oke, ini adalah angka-angka yang bisa kita masukkan. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa cek di video part 4 gitu ya, karena gue jelasin gimana caranya kita mengisi tabel RPS ini supaya kalian juga bisa melakukan ini sendiri secara mandiri menuju awal minggu. Oke. Lanjut kita langsung patokan aja harga closing di 1925,17 kemarin. Jadi gue mulai simulasikan kalau misalnya kita open di 1925,5 ya. Kita perhatikan di sini bahwa hukum jika daily-nya sendiri itu ada di up ya kan, karena open before 1919, weekly-nya juga 1923,19. Jadi weekly dan daily itu kan sama-sama up gitu guys. Oke. Walaupun secara timing ini udah masuk dalam timing targetnya monthly yang harusnya ke bawah, tapi karena perilaku gold kemarin itu closing dari 1925, maka di sini terjadi up. Kita ngelihat juga dengan posisi kita 1925,5 ini opennya,
kita lihat posisi pivotnya dia ada di 1927,7 ya. Di sini kita lihat bahwa harga open weekly itu ada di bawah pivot. Wow, jadi ini udah mulai ada tanda-tanda nih bahwa harusnya kalau misalnya hukum jikanya up, itu harga open itu di atas pivot. Karena pivot itu berfungsi sebagai support pertama untuk area busur pantulan. Oke, tapi karena posisi opennya di bawah pivot, kemudian kita perhatikan lagi high before weekly itu 1947, sedangkan R1-nya ada 1940 dan juga 1913 ini low before-nya. Kita lihat S1-nya ada di 1906. Kalau buat gua view-nya ya, dengan posisi seperti ini, ada kemungkinan weekly akan anomali down. Kayak gitu. Sehingga pergerakan akan cepat dorong ke bawah. Untuk daily-nya sendiri kita perhatikan, ini open di 1925,5. Pivotnya di 1923,76. Jadi kalau melihat ini, daily-nya masih normal ya, karena harga open di atas pivot. Kemudian high before-nya yang ada di 1928. Ini R1-nya 1920,19. Kemudian low before 19,3, S1-nya 1918,18. Jadi di sini dari sisi walaupun harga open ada di pivot, tapi R1 dan S1-nya kebalik. Tapi ini bukan hanya menjadi indikasi aja, tapi nggak menjadi jaminan kalau itu anomali. Gue lebih cenderung ke weekly-nya yang harga open-nya itu ada di bawah pivot. Kayak gitu guys. So, kalau misalnya coba kita tes ya. Kalau misalnya ini 1925. Kalau lihat di 1925 di sini open tetap pivotnya ada di atas ya. Jadi masih ada kecenderungan anomali down. Kemudian untuk dari sisi daily-nya sendiri ini masih aman walaupun posisi R dan S-nya itu masih tetap kebalik ya. Jadi kalau menurut gua sih kemungkinan besar weekly-nya akan terjadi anomali down ya. Ini karena memang ada timing ya. Memang obviously dengan posisi ini cenderung ke bawah, kejar timing monthly yang memang tugas dari time frame yang lebih besar itu akan menjadi prioritas. Sehingga dengan kayak gini kita bisa berjaga-jaga aja. Jangan terlalu fokus untuk melihat hukum jika satu time frame, tapi kita mesti melihat dari tugas-tugas keseluruhan. Ini timingnya lagi seperti apa, lagi mengerjakan tugas apa, dan kita ada di area mana. Itu penting guys. So buat gua itu sekian aja untuk analisa minggu ini. Semoga kalian bisa belajar dari video ini. Kalau misalnya merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Bagian juga teman-teman kalian yang mungkin belum bisa, supaya semuanya bisa menjadi trader yang mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.